CY Moskow luncurkan penerbangan langsung ke Pyongyang. Simbol pemulihan hubungan Rusia-Korea Utara. Pada hari Minggu 27 Juli 2025, Rusia resmi meluncurkan penerbangan penumpang langsung dari Moskow ke Pyongyang, ibu kota Korea. Penerbangan ini menandai langkah penting dalam pemulihan dan penguatan hubungan diplomatik dan ekonomi antara kedua negara yang sempat mengalami ketegangan selama beberapa dekade. Ini juga merupakan sinyal kuat dari kedua bekas sekutu blok komunis yang berusaha meningkatkan hubungan pasca invasi Rusia ke Ukraina pada 2022. Dari latar belakang dan tujuan penerbangan langsung. Penerbangan langsung ini menjadi yang pertama antara Moskow dan Pyongyang sejak pertengahan 1990 saat layanan penerbangan sebelumnya dihentikan karena ketegangan politik dan sanksi internasional. Adanya pembukaan jalur penerbangan reguler ini mengindikasikan bahwa Rusia dan Korea Utara berusaha memperkuat kerjasama mereka, terutama dalam konteks geopolitis yang semakin kompleks. Penerbangan perdana ini dilaporkan akan berangkat dari Bandara Sheremetyevo di Moskow pada pukul 19 waktu setempat 6:05 GMT dan akan ditempuh selama 8 jam. Penerbangan tersebut menggunakan pesawat Night Boeing Tu-100 yang mampu menampung hingga 40 penumpang. Dengan harga tiket yang dimulai dari 4,700 ruble, sekitar USD 563, penerbangan pertama terjual habis, menunjukkan tingginya minat publik terhadap rute tersebut. Demikian penerbangan reguler dan rencana pengoperasian. Rosaviatsia, otoritas penerbangan sipil Rusia, telah memberikan izin kepada Sea Nordwind Airlines untuk mengoperasikan penerbangan 2 kali seminggu antara Moskow dan Pyongyang. Namun Kementerian Perhubungan Rusia menyatakan bahwa untuk saat ini penerbangan akan dioperasikan 1 kali sebulan. Langkah ini diambil untuk membangun permintaan yang stabil sebelum akhirnya penerbangan bisa dilakukan secara reguler. Keputusan ini diambil setelah adanya dimulainya kembali layanan kereta penumpang Moskow-Pyongyang pada bulan Juni 2025. Kereta ini memakan waktu sekitar 2 hari untuk sampai ke tujuan, demi memberikan alternatif lain bagi orang yang ingin bepergian antara kedua negara tersebut. Dari sisi Korea Utara dan Rusia, hubungan yang kembali diperkuat. Korea Utara dan Rusia memiliki sejarah panjang sebagai sekutu, ideologis dan politik selama era Perang Dingin. Namun hubungan ini mengalami penurunan setelah runtuhnya Uni Soviet dan berlanjutnya isolasi internasional terhadap Korea Utara baru-baru ini. Kedua negara kembali menunjukkan kedekatannya setelah invasi Rusia ke Ukraina pada 2022. Sementara Rusia menghadapi tekanan internasional, terutama dari negara-negara Barat dan Ukraina, hubungan dengan Korea Utara menjadi penting dalam konteks geopolitik. Pada tahun 2003, Korea Utara bahkan mengirimkan lebih dari 10 tentara dan senjata untuk mendukung Rusia dalam kampanye militernya di Ukraina. Di sebuah langkah yang dipandang sebagai tanda solidnya aliansi antara kedua negara tersebut. Itu kontroversi terkait dukungan militer dan tuduhan pemasokan senjata. Kedua negara telah berulang kali membantah tuduhan bahwa Korea Utara menyediakan artileri dan rudal balistik kepada Rusia. Meskipun laporan-laporan intelijen dari negara-negara Barat menyebutkan adanya perdagangan senjata yang meningkat antara kedua negara sejak dimulainya invasi Rusia ke Ukraina. Tuduhan ini semakin mengemuka setelah kedua negara meningkatkan kerjasama militer mereka. Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un dalam sebuah pernyataan pada Juli 2025, menegaskan bahwa negaranya siap memberikan dukungan tanpa syarat terhadap upaya Rusia dalam mengakhiri konflik di Ukraina. Kim menekankan bahwa Korea Utara melihat Rusia sebagai mitra strategis dalam melawan hegemoni Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Penerbangan ini simbol kekuatan diplomasi dan ekonomi. Selain kepentingan politik, dimulainya penerbangan langsung ini juga dilihat sebagai langkah penting dalam memperkuat hubungan ekonomi antara Rusia dan Korea Utara. Meskipun Korea Utara telah lama berada di bawah sanksi internasional, hubungan ekonomi dengan Rusia memberikan peluang bagi Korea Utara untuk mendapatkan akses terhadap berbagai teknologi dan produk yang sangat dibutuhkan. Korea Utara yang sangat bergantung pada Rusia dalam hal pasokan energi dan barang-barang strategis, kini dapat memanfaatkan jalur penerbangan langsung ini untuk mempererat hubungan dagang.
Penerbangan langsung ini juga dapat mempercepat aliran barang dan orang yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi kedua negara meskipun situasi politik internasional yang sulit. Siu tantangan dan masa depan rute penerbangan Moskow-Pyongyang. Meski penerbangan langsung ini mendapat sambutan positif, rute penerbangan antara Moskow dan Pyongyang kemungkinan akan menghadapi beberapa tantangan. Sanksi internasional yang terus dikenakan pada Korea Utara oleh negara-negara Barat dapat mempengaruhi operasional penerbangan dan kerjasama ekonomi. Selain itu, situasi politik yang belum stabil, terutama dalam hal hubungan dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, dapat menjadi hambatan jangka panjang bagi keberlanjutan penerbangan ini. Namun bagi Rusia dan Korea Utara, hubungan ini jelas memiliki nilai strategis yang besar. Penerbangan langsung ini bukan hanya sekadar koneksi transportasi, tetapi juga simbol dari rekonsolidasi kekuatan, politik dan ekonomi yang lebih besar antara kedua negara. Dalam jangka panjang, ini bisa menjadi langkah awal dari kebangkitan hubungan yang lebih erat, yang mungkin akan melibatkan lebih banyak kerjasama dalam sektor-sektor lain seperti energi, perdagangan, dan militer. Juni kesimpulan langkah strategis dalam politik global. Penerbangan langsung antara Moskow dan Pyongyang, meskipun hanya 1 kali sebulan untuk sementara waktu, menunjukkan keinginan Rusia dan Korea Utara untuk mempererat hubungan bilateral mereka. Langkah ini menggarisbawahi pentingnya aliansi antara kedua negara di tengah ketegangan geopolitik yang semakin meningkat, terutama dengan latar belakang konflik Rusia di Ukraina. Dengan adanya penerbangan dan layanan kereta yang menghubungkan kedua negara, Rusia dan Korea Utara berharap dapat memperkuat hubungan ekonomi dan politik mereka dalam menghadapi tantangan internasional yang semakin kompleks.